serentak. Makanya mari kita kawal bersama. Yeah. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan bila mana ada di aparatur kami, aparatur Bawaslu sampai tingkat desa ternyata menyalahi daripada tugas dan kewenangannya. Segera laporkan. Kami tidak akan sungkan-sungkan untuk segera menindaknya bila mana terjadi. Termasuk juga saya harapkan partisipasi aktif masyarakat. Yeah. Untuk melaporkan bila mana terjadi ada ada hal-hal atau ada malpraktek yang dilakukan oleh baik itu peserta ataupun siapapun itu yang bisa merusak, mendegradasi nilai-nilai daripada demokrasi dalam proses pesta demokrasi ini. Kejadian seperti itu, memanipulasi surat suara, memanipulasi berita acara, itu terjadi karena tidak berintegritas. Apalagi kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu. Jadi kemandirian penyelenggara teruji. Padahal mestinya kalau dia betul memahami mandiri itu independen, ini kepentingan politik, kepentingan oligarki, kepentingan penguasa, itu kan harus dirabaikan semua. Kepentingan caleg dan sebagainya harus terabaikan. Nah, kalau betul-betul kita menjaga independensi dengan integritas. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Banyak kejadian seperti itu, tapi tidak semua ya. Nah, maksud saya untuk seleksi berikutnya penyelenggara ini memang tolak ukurnya adalah tadi itu. Harus cari calon-calon komisioner itu yang memang integritasnya itu sudah terbaca dari sekarang. Kenapa? Karena di lapangan ini kan berisiko sekali nih. Berisiko nih. Kepentingan-kepentingan di luar sana itu kan itu menjadi godaan yang sangat besar sekali. Nah, kalau penyelenggaranya tidak berintegritas, tidak mandiri, mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak di luar sana, maka nanti kualitas pemilih ini akan tidak bisa diharapkan lagi. Nanti kualitas pemilih kita, anggota-anggota DPR terpilih, ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu kan itu menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan WOM BP di podcast WOM BP. Malam ini malam yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu. Disebabkan ini sangat diskusi kita malam ini sangat luar biasa, khususnya bagi para politisi yang ada di daerah ini atau di Kabupaten Kutai Timur maupun di seluruh Indonesia. Karena malam ini kita akan menyoal persoalan independensi penyelenggara pemilu. Nah, untuk membahas itu tentu saja Om akan menghadirkan orang-orang yang kredibel terkait dengan demokrasi. Malam ini saya akan tampilkan salah seorang yang sering menemani saya, Dr. Muslimin MSI. Beliau adalah pakar politik. Saya mengatakan pakar politik karena beliau pemerhati politik, juga pemerhati demokrasi. Kemudian beliau juga seorang akademisi. Di sisi lain, untuk menemani perbincangan kita yang asik malam ini, saya menampilkan salah seorang yang dapat dikatakan beliau adalah ketua wasitnya pemilu di Kabupaten Kutai Timur, ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Bahwa pilar demokrasi berawal dari pemilu yang berintegritas. Kemudian daripada itu, pemilu yang berintegritas itu adalah tentu saja diisi oleh penyelenggara pemilu yang tentu berintegritas pula. Kemudian tolak ukur persoalan integritas para penyelenggara pemilu itu dapat dilihat dari rekam jejak dari pemilu ke pemilu di Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk membahas itu saya perkenalkan dulu Ketua Bawaslu Kutim. Assalamualaikum. Saya panggil Bapak, Adinda, atau Om ini? Yang mana bagusnya aja, Bang WP? Ya, oke, baik. Saya panggil Bapak aja. Ketua Bawaslu Kutai Timur, Bapak Andi Ahmad Mapasiling, SH, MH. Beliau sebenarnya keberatan untuk disebutkan gelarnya, akan tetapi lebih afdal rasanya kalau ada gelar keilmuan di belakangnya, agar supaya kita tidak melihat
bahwa ketua badan badan pengawas pemilu di Kabupaten Kutai Timur itu bukan diambil dari orang yang biasa-biasa saja, tetapi mereka memiliki keilmuan yang luar biasa, apalagi ada hubungannya dengan hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung WP atas undangannya. Saya sangat terhormat, sangat berbangga bisa diundang di dalam podcastnya Bung WP yang sangat tersohor di media Kutim ini, yang saya sangat-sangat bangga untuk itu. Terima kasih banyak Bung WP. Terima kasih juga. Sebenarnya sudah lama saya tunggu-tunggu kita nih, karena ya Pak Ketua kan sibuk terus nih kemana-mana saya lihat ini dalam rangka pemilu juga tentunya. Tentu. Iya. Oke, baik. Saya menyapa kepada tamu saya yang kedua, Dr. Muslimin MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketemu lagi kita ini. Saya selalu bersemangat kalau kita ada, kita ada di meja ini, kemudian perbincangan serius, apalagi ini terkait dengan pemilu. Bagaimana kita menemukan nanti orang-orang yang memiliki kualitas ketika pemilu itu berlangsung dan menghasilkan anggota DPR yang luar biasa. Sebelum saya ke Pak Muslimin, saya ke Pak Andi Ahmad, Bapak Siling dulu. Pak Ketua, Ya. apa sih sesungguhnya fungsi dan tugas Bawaslu itu? Ini saya perlu tanyakan karena tentu saja masih banyak orang yang belum paham di luar sana. Dia hanya mendengar bahwa Bawaslu badan pengawas pemilu, tetapi kan perlu disampaikan ke kawan-kawan yang menonton podcast kita ini bahwa Bawaslu itu bukan hanya sekedar penyelenggara begitu. Nah, pertanyaan itu apa sih yang harus dilakukan Bawaslu di setiap ajang pemilu itu? Siap. Pak Ketua. Makasih banyak Bung WP atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi sebelum saya menyampaikan apa sih tugas, wewenang dan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu itu, saya mungkin perlu tarik. Jadi ada nilai historis, sehingga Badan Pengawas Pemilu itu menjadi hadir di di penyelenggaraan pemilu ini. Kalau kita merujuk kepada pemilu tahun 1955 itu mungkin pertama kali adanya pemilu yang dilaksanakan. Sangat serentak, itu hampir berapa? Ada 50 lebih parpol saat itu. Di zaman tahun 1955. Dan sampai sekarang mungkin itu diklaim sebagai pemilu yang paling sangat demokratis. Dan saat itu belum ada Panwaslu. Meskipun banyak banyak parpol, tapi mereka lebih banyak ke pergesekan ideologis. Para founder kita lebih kepada pergesekan ideologis dan bagaimana mencari konstituen nanti untuk memilih mereka. Sehingga potensi kecurangan dalam proses itu hampir tidak ada sama sekali. Bahwa ada beberapa pelanggaran tapi sampai marak itu belum terjadi. Sampai ke tahun 1980-an Pak Bung WP, baru dikenal ada namanya Badan Pengawas. Itu pun muncul karena kita tahulah pemilu di zaman orde baru lah, di zamannya Soeharto, dari tahun 70-an sampai tahun 80-an. Ini Panwasa mulai dikenal ketika di pemilu tahun 1971, karena saat itu kan parpol cuma ada 3. P3, Partai Persatuan Pembangunan, terus yang kedua Golongan Karya, terus yang ketiga adalah kalau tidak salah PDI saat itu, Partai Demokrasi Indonesia. Hanya 3 ini kontestan pemilu saat itu. Tahun 71 mulai marak lah kecurangan-kecurangan yang baik dari penyelenggara saat itu. Akhirnya kedua peserta ini di DPR mulai teriak bahwa butuh ada namanya pengawas. Nanti muncul namanya istilah pengawas ini tahun 1982, namanya saat itu Panwaslak, panitia pengawas pemilu.
di tahun 1980 saat itu. Nanti akhirnya di tahun 2003 mulai baku menjadi badan pengawas pemilu. Tapi masih di bawah KPU saat itu. Masih Jadi, di bawah KPU, masih dia bagian daripada pemilu KPU saat itu. Akhirnya kalau KPU tahun 80 masih bernamanya, enggak salah itu apa namanya itu, LPU, enggak salah, lembaga pemilihan umum. Betul, nah, sekarang jadi KPU, Komisi Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum. Dan akhirnya tahun 2003 akhirnya keluar mulai dibakukan, terbentuklah yang namanya Panitia Pengawas Pemilu. Orangnya ada masih di bawah KPU saat itu. Jadi tahun 2007 enggak salah mulai sudah dibikin Badan Pengawas Pemilu yang permanen di tingkat pusat. Akhirnya berikutnya sampai sekarang sampai ke daerah, sampai sudah mulai permanen sampai di tingkat kabupaten. Kembali ke pertanyaannya, Pak. Saya panggil Bung ya supaya agak lebih mudah ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bung WP terkait apa sih tugas daripada Bawaslu itu. Jadi Bawaslu itu adalah bagian daripada lembaga penyelenggara pemilu. Jadi semacam IO lah ya, event organizer, atau yang menjadi semacam organisasi menyelenggarakan pemilu berjalan sukses. Jadi ada yang pelaksana teknisnya itu adalah KPU, yang pengawas yang mengawasi berjalannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan yang menjadi mengawasi supaya apa yang kita lakukan itu memang betul-betul sesuai dengan regulasi, tidak berintegritas, itu namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugas kami sebagai badan pengawas itu tentu adalah sesuai dengan di Undang-Undang 7 2017. Tugas Bawaslu di situ adalah pertama adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan pencegahan, mengawasi penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilu, baik di tingkat pusat sampai ke bawah. Kalau di kabupaten tentu di tahapan pelaksanaan di tingkat kabupaten. Terus yang kedua adalah menerima, memeriksa, memediasi setiap pelanggaran terkait dengan pidana. Kalau yang terkait dengan sengketa antar peserta pemilu, kita memediasi peserta pemilu sampai memutuskan sengketa terjadi antara pemilu. Terus yang berikutnya adalah kami juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi netralitas ASN, netralitas Polri, netralitas TNI di dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu. Dan yang keempat ini ada 7 tugas dan wewenang daripada Bawaslu. Yang paling penting juga poin-poinnya, yang paling penting pertama juga adalah bagaimana mengajak masyarakat di dalam pengawasan partisipatif sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab daripada Bawaslu. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian tadi kita banyak menyinggung persoalan pengawasan. Nah, kemudian masyarakat juga ingin tahu desain pengawasan yang bagaimana sih yang dijalankan oleh Bawaslu itu. Mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan. Sebenarnya ya, terkait dengan pengawasan sebenarnya ini adalah sederhananya itu ada kita mengawasi tahapan-tahapan yang ada sesuai yang frame-nya seperti ini. Jadi kalau turunannya itu, kalau kita mulai semua tata tertib atau cara bermainnya di dalam pemilu itu semua ada di Undang-Undang 7 2017. Itu kemudian diturunkan oleh KPU menjadi peraturan KPU. Itu yang menjadi secara teknisnya diturunkan di situ. Nah, kami dari pengawas pemilu Bawaslu adalah bagaimana mengawasi tahapan pelaksana ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang ada di situ. Baik pun itu tahapan pelaksanaan di tingkat mulai daripada dari awal, pertengahan, maupun sampai pasca pemilu, itu kita semua bertugas untuk mengawasi proses pelaksanaannya berjalan
berjalan aman gitu. Jadi seperti sekarang ini sudah mulai melakukan pengawasan nih, karena sudah Jauh tahapan. dari karena tahapan pemilih itu salah itu 18 bulan sebelum pencoblosan Iya, gitu. iya, Jadi jauh sebelum itu. Kalau di Bawaslu RI malah sampai kepada pengawasan dalam ketika mengajukan anggaran itu sampai Iya, di iya, situ iya. sebenarnya. Jadi 18 bulan sebelum itu sudah kita melakukan pengawasan. Tahapannya memang seperti itu. Iya. Kalau sekarang tahapannya kan sudah mulai mulai banyak masyarakat terlibat. Iya. Seperti misalnya pencalonan anggota dewan. Iya, iya. Nah, yang paling panjang tahapannya ini Om BP itu adalah pemutakhiran data. Nah. Pemutakhiran data pemilih ini yang Iya, paling iya, panjang iya. karena jauh-jauh hari itu memang pemutaran data kita selalu mengawasinya, dan pemutaran data ini bukan hanya terjadi ketika tahapan pemilu berjalan, sesudah tahapan pemilu juga mesti dimutakhirkan Iya, gitu, iya, karena yang namanya data pemilih itu kan sangat fluktuatif ya. Betul. Orang keluar dan masuk, orang yang meninggal, orang yang pensiun dari TNI itu perlu dimutakhirkan semua. Makanya basis basis berhasil tidaknya kepemilian itu adalah kalau dari proses pemilih itu ya dari data pemilih ini, Iya, sehingga iya. hak-hak politiknya orang betul-betul terjaga sehingga dia bisa memilih orang-orang yang dianggapnya capable menurut dia itu untuk bisa mencoblos di bilik suara gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pemutakhiran data, sebab ini juga penting. Siap, Bukan penting untuk kepentingan Bawaslu sendiri, tetapi sebenarnya ini kepentingan untuk partai-partai politik. Nah, saya ke Dr. Muslimin sebagai mantan anggota komisioner juga di KPU Kabupaten Jawa Timur di tahun 2014 kalau tidak salah. Iya. 2009. Oh, 2009 ya. Sampai 2014. Oh, sampai 2014. Nah, baik. Tapi saya tidak membahas masalah itu, Pak Muslimin. Ya, Yang saya ingin kita berikan pencerahan itu terkait dengan pelanggaran pemilu. Iya. Karena hampir dapat dipastikan setiap pemilu itu pasti ada pelanggaran. Iya, benar. Nah, tadi di luar saya sudah bercerita atau berdiskusi dengan Ketua Bawaslu terkait dengan kejadian-kejadian, misalnya tertangkapnya seseorang yang melakukan money politik. Iya. Tetapi hanya berhenti sampai di situ. Ini tanggapan Pak Dr. Muslimin bagaimana? Iya, makasih Pak Om BP, Pak Ketua, mohon izin. Jadi sebelum ke sana saya melihat dulu menyoroti di judulnya itu. Ini menarik ya. Iya, iya. Judulnya Independensi Penyelenggara Pemilu. Jadi ada beberapa poin di sana yang menjadi dasar independensi tadi. Iya. Yang pertama adalah rekrutmennya dulu. Rekrutmen awal. Iya, rekrutmen awal. Jadi kalau di dalam konstitusi kita, Undang-Undang nomor 7 tadi itu tentang pemilu, itu kan penyelenggara pemilu itu kan ada 3 itu ya. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, semua ini kan ada polanya, ada asesmennya, ada rekrutmennya. Nah, jadi kalau kita berbicara independensinya, maka prosesnya itu ya memang harus clear di situ dulu. Bagaimana merekrut calon atau komisioner Bawaslu atau KPU itu betul-betul orang yang memenuhi kriteria menurut undang-undang tadi. Nah, salah satu yang sering diperdebatkan kita itu kan pertama dia harus berintegritas. Atau profesional. Saya sudah singgung tadi persoalan integritas itu. Profesional, independen dan seterusnya. Itu dulu satu. Terus yang kedua terkait dengan tadi itu pelanggaran pemilu. Jadi kita melihatnya dari ini kan pelanggaran ini kan banyak ini. Kalau secara aturan itu kan pelanggaran itu sebetulnya ada 2 di situ. Pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Nah, 2 konteks ini kan berbeda pendekatannya. Kalau dia administrasi ya nanti misalnya pencalonan itu kan, pencalonan caleg misalnya. Ada kekurangan ya misalnya namanya tidak sesuai dengan KTP, namanya tidak sesuai dengan ijazah dan seterusnya. Itu kan administrasi. Itu bisa diperbaiki. Nah, yang rumit di lapangan itu, yang sering terjadi itu yang tidak bisa diselesaikan dengan baik termasuk Bawaslu itu adalah pelanggaran pidana tadi. Contohnya tadi masalah money politik tadi. Nah, ini paling banyak gitu. Yang sering terjadi. Nah, saya ingin menyampaikan kalau pemahaman saya, pengamatan saya itu ya di dalam event pemilu itu
Itu OMP sebetulnya ada 3 di situ persoalan krusial di dalam tahapan pemilu, Pak Bawaslu. Yang pertama adalah pada saat pemutakhiran data. Ini sudah jalan ini, ya, bahkan sudah ditetapkan ya data. Masih DPS. Masih DPS ya. Jadi pemutakhiran data tadi kan benar itu lama itu. Mulai dari DP4 itu kan sudah mulai diperbaiki data dari Capil, kemudian KPU memutakhirkan dengan berbagai macam proses. Nah, di dalam pemutakhiran data ini itu kan Bawaslu sebagai fungsi pengawasan itu memang sudah harus sudah mengawasi secara proporsional di situ. Kenapa? Karena di dalam pengawasan pemutakhiran data itu ada 2 di sana, UMP. Pertama, data independen. KPU harus independen itu datanya. Artinya data pemilih itu mestinya tidak boleh berbeda dengan data yang ada di tempat lain. Misalnya di Capil, di ini, di BPS. Nah, seringkali kan kita mendapati itu ketika ada komplain masyarakat, loh ini kenapa datanya berbeda ini dari data KPU dengan data Capil ini berbeda, padahal data dari Capil itu kan sudah dimutakhirkan. Nah, jadi kita mendorong sebetulnya KPU itu data itu harus betul independen, jangan ada versi lain di situ. Nah, Bawaslu harus memastikan dirinya harus mengawasi proses itu. Karena kalau enggak, ya nanti itu menjadi persoalan. Ketika nanti ada gugatan di akhir pemilih itu kan salah satu yang menjadi pokok materi gugatan itu kan di data pemilih tadi. Nah, itu saya tadi ya, independensi data, kemandirian data. Terus yang kedua adalah partisipasi aktif masyarakat. Nah, ini yang paling banyak masalah. Jadi kita masyarakat itu kan tidak, kadang kalau saya mengatakan bermasa bodoh mungkin iya itu. Tapi nggak bisa disalahkan juga masyarakat. Saya baru mau mengatakan itu bahwa masyarakat kita sebenarnya itu kelihatannya masa bodoh terkait ini. Tapi saya nggak hajat bersama. Bersama nih. Tapi saya nggak sependapat itu itu karena bukan masyarakat bermasa bodoh. Kan tugas dan kewajibannya itu kan penyelenggara. Makanya di KPU itu ada namanya Pantarli. Jadi Pantarli itu kan tugasnya mendata door to door. Jadi nggak bisa disalahkan masyarakat. Oh, ini orangnya nggak bisa. Itu tugasnya penyelenggara untuk mendata masyarakat yang memenuhi syarat menjadi pemilih. Nah, makanya Bawaslu itu hadir di situ. Kalau Pantarlinya bekerja di lapangan mendata door to door, kemudian Bawaslu di lapangan itu tidak, mungkin ada anggota yang Pak Andi tidak hadir di sana. Nah, di situ kan jadi masalah. Padahal salah satu poin krusialnya itu kan masyarakat harus aktif di situ. Ya, bagaimana caranya aktif kalau tidak diawasi? Kan kita tidak bisa masyarakat mungkin karena punya kesibukan sehingga dia jarang di rumah. Nah, ini tugasnya penyelenggara, tugasnya KPU dengan jajarannya di bawah, lalu Bawaslu dengan jajarannya di bawah mengawasi proses ini. Sebab proses ini akan selalu muncul. Itu ya, yang krusial. Terus yang kedua, tahapan kampanye. Nah, ini kita kan belum masuk kampanye nih, Pak. Belum. Kita masih tahapan sosialisasi dengan PKPU-nya kan. Nah, kita tidak tahu nih. Sebentar, Pak Dokter. Berarti mohon maaf nih, Pak Ketua. Kalau saya undang caleg-caleg sosialisasi di podcast ini bermasalah tidak? Makanya aku bilang gini. Kalau konteks kampanye itu kan sudah ada visi misi, dia mau jadi apa gitu kan. Terus ada dia nomornya berapa, mereka kan masih bacalon semua. Mereka baca caleg gitu kan. Bakal calon gitu kan. Jadi belum ada namanya. Jadi kalau misalnya ditetapkan Bung WP panggil di sini untuk menyampaikan, kalau kami dari Bawaslu menganggap bahwa dia melakukan sosialisasi tentang saya koma. Kalau sah-sah saya karena memang mereka punya ruang hak untuk menyampaikan ke publik bahwa saya ini mau maju nih. Dia mensosialisasikan diri, itu sah-sah saja. Oke, baik, terima kasih ini Pak Ketua. Dengar nih para caleg-caleg, Anda boleh datang ke sini karena sekarang Anda masih caleg dan itu bukan kampanye, dan ruangan ini adalah ruangan publik. Bagaimanapun juga publik ingin mengetahui sampai sejauh mana pikiran Anda dan pikiran-pikiran itu nanti ketika Anda menjadi anggota DPR dan membawa pikiran-pikiran Anda itu di kursi DPR. Oke, kembali ke saya bisa menyampaikan satu. Gini, hajatan pemilu itu kan pesta rakyat. Pesta rakyat, disinilah kekuatan rakyat, kemerdekaan rakyat untuk memilih orang-orangnya, siapa-siapa yang akan menjadi perwakilannya nanti baik itu di DPR RI sampai di bawah sini gitu. Jadi
ketika misalnya kita membatasi para calon ini, calon ini untuk mensosialisasikan dirinya, bagaimana kita bisa berharap pada rakyat untuk bisa memilih orang yang tepat. Terus dua adalah hajatan pemilu ini adalah hajatan bersama. Ada beberapa mungkin saya tidak begitu saya tidak begitu sepakat dengan Pak Dokter bahwa terkait dengan pemilu ini adalah hajat bersama. Ada banyak faktor dan aktor yang berkontribusi untuk keberhasilan ini. Penyelenggara hanya satu sisi. Ada 3 di sini yang bermain. Penyelenggara, terus yang kedua adalah peserta pemilu, terus yang ketiga adalah pemilih kita semua ini. Jadi kita semua harus punya kontribusi bersama dalam menyukseskan ini. Gitu. Kalau penyelenggara adalah bagaimana membuat tahapan yang berjalan dan disosialisasikan ke publik untuk mengetahui apa yang menjadi tahapan-tahapan yang ada sekarang. Terus kalau dari sisi peserta pemilu, bagaimana dia punya tanggung jawab, bagaimana dia parpolnya dikenal oleh masyarakat, terus ketika dia maju nanti bagaimana dia mengusung ide-idenya atau apa yang menjadi keinginannya dia supaya dipilih publik, dan itu diperjuangkan ketika dia terpilih nanti itu implementasinya betul-betul sampai ke masyarakat di bawah. Yang ketiga adalah pemilih. Pemilih juga punya tanggung jawab. Pemilih dalam hal ini adalah kalau kita kerucutkan lagi, yaitu pasti para masyarakat yang terdaftar di DPT itu gitu. Konkretnya di situ tuh. Nah, bagaimana kita mengawal supaya masyarakat mau terdaftar, bahwa betul sistem pemilih kita ini memang pasif bahwa masyarakat menunggu didatangi oleh KPU, datangi satu persatu, didatangi oleh pantarlih tadi itu, dan tentu itu diawasi secara melekat oleh kami Bawaslu. Memang ada beberapa kekurangan kelebihan karena kalau di sisi KPU dia bisa bisa mensungkotkan, ada dia hire orang untuk menjadi pantarlim setiap desa berapa orang. Kalau Bawaslu kan tidak bisa, dia cukup sampai satu desa satu orang. Nah kadang itu satu desa itu berapa RT tuh, itu satu RT lain-lain tuh inunya. Nah tinggal di situ. Itu di bawahnya Panwascam itu. Di bawahnya Panwascam itu ada namanya pengawas desa. Kalau KPU itu khusus untuk pemutakhiran data pemilih ini, dia bisa rekrut orang itu sebagai pemutakhiran data coklit, didatangi terus. Nah, tugas kita untuk ngawasi ini gitu. Dan dasarnya memang di situ. Dasar pemilih itu karena itu berhubungan nanti dengan jumlah surat suara. Makanya saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan di parpol, coba diperhatiin, karena memang betul ini bersifat pasif, tapi para para aktor-aktor di parpol ini punya kepentingan memastikan. Kamu udah teriak-teriak ini pilihlah saya, tapi kamu tidak memastikan konstituenmu di dapilmu itu ada nggak punya DP. Betul. Nah, ada yang namanya DPT apa enggak gitu kan? Siapa tahu di situ enggak ada namanya Hamran tapi sudah meninggal tadi. Meninggal atau apapun itu tidak terdaftar namanya atau apapun itu nantinya tidak bisa mengaktualisasikan suaranya itu dalam bentuk mencoblos masukkan di dalam kotak suara. Lebih banyak malah hal yang lain, dan lupa hal yang paling mendasar ini. Nah, karena itu memang menjadi menjadi masalah. Tadi saya mau menyampaikan bahwa DPT ini memang panjang prosesnya karena kita menganggap bahwa ini sangat serius, ini adalah hal yang mendasar. Makanya data awalnya itu kan memang kombinasi dari data catatan sipil terus data yang sudah ada di KPU yang sebelumnya. Itulah yang dikombinasikan. DP4. Kalau dulu namanya DP4. Ya, DP4. Itulah yang sama Bawaslu RT digabungkan terus diturunkan ke bawah. Itulah yang kita sisi terus sampai ke bawah. Yang permasalahan itu tadi ada beberapa yang mati hidup karena ada prosedur yang berbeda dari karena itu sesuai dengan itu yang tertulis di regulasi di undang-undang yang memang tidak bisa begitu saja untuk orang mati dimatikan sepanjang ada orang melapor, ya itu yang selalu muncul terus. Nah itu, tapi alhamdulillah sejauh ini sih kami dari Bawaslu, Panwascam di tingkat kecamatan sampai di Panwas desa itu berusaha mengawal ini sampai yang terakhir ini DPSHP, data pemilih sementara tambahan. DPSHP hasil perbaikan yang baru ini mungkin nanti dalam waktu dekat ini akan ada pleno di tingkat kabupaten, itu terus kita kawal. Di sini DPSHP pleno tingkat kabupaten sampai provinsi sampai RI diturunkan lagi ke bawah sampai
tahun depan itu masih ada pemutaran data. Sampai sebelum Sampai hari ditentukan, iya, sebelum iya. ditentukan itu Masih ada perbaikan. Makanya harapannya sih dengan ini saya himbau kepada masyarakat untuk proaktif lah, untuk minimal mengecek namanya. Oh, sudah ada kan namaku di sini. Karena ada bentuk online itu bisa cek. Iya. Nah, Seperti itu. dilanjut tadi Pak Muslim ya. Iya, jadi tadi ya ada 3 tahapan krusial ya. Tadi pemutaran data, Iya, Pak Ketua sudah menjelaskan itu. Nah, terus yang kedua tahapan di kampanye. Ya. Nah, sekarang ini kan kalau menurut peraturannya itu PKPU-nya kan belum masuk tahapan kampanye kan. Belum masuk Iya. Kalau tidak salah kan 75 hari. Nah, 75 hitungan hari saya sekarang. sekitar Januari atau Desember mungkin ya. Sudah masuk tahapan kampanye. Nah, itu artinya proses yang ada sekarang atau di belakang ini itu masih tahap sosialisasi. Iya. Nah, tahap sosialisasi tentu Bawaslu kan tidak bisa menindak tadi, pelanggaran tadi. Iya. Apakah administrasinya atau pidananya. Karena kalau dia Jimrok, menindak, nanti kan agak susah itu. Iya. Dasarnya apa menindak? Misalnya teman-teman yang bacalek itu ada podcast atau ada memasang baleho. Iya. Itu kan nggak bisa ditindak itu. Karena kita belum masuk tahapan kampanye. Jadi tahapan pelanggaran kampanye itu berlaku ketika dia masuk di dalam tahapannya itu. Nah, kalau tahapannya kampanye belum masuk, berarti kan belum bisa dikategorikan pelanggaran kampanye. Tapi ada aturan lain di pemerintah daerah itu. Iya. Misalnya tentang ketertiban umum. Nah, itu bisa. Jadi bale-bale yang banyak yang mungkin mengganggu estetika apa segala. itu bisa ditindak kan melalui perda yang ada di kabupaten tadi. Nah, terus yang ketiga adalah yang krusial tadi adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini yang paling berat ini. Iya. Betul. Karena paling sering muncul permasalahan di situ adalah pada saat pemungutan sampai di penghitungan. Iya. Nah, seringkali itu teriak-teriak masyarakat itu, termasuk mana ini pengawasnya ini? Iya. Pengawas itu kan berarti Bawaslu-nya kan. Iya. Padahal Bawaslu itu ada di bawah itu. Betul. Ada Bawaslu pengawas lapangan, desa dan seterusnya. Tapi toh ternyata pelanggaran-pelanggaran itu kan masih tetap terjadi. Iya. Contoh tadi money politik. Iya. Nah, money politik itu kan kalau tidak serangan pajar kan serangan duha. Serangan duha kan. Iya. Nah, nanti orang bertanya, Iya. ini mana pengawasnya ini? Bawaslu kemana ini? Iya. Loh, kalau serangan duha itu kan sudah jam 9, jam 10 ke atas. Iya. Masa sih Bawaslu nggak bisa lihat itu? Iya. Kalau serangan pajar kan orang masih tidur, masih gelap. Iya. Mungkin iya, tapi serangan duha ini. Iya. Nah, ini fenomena yang ada di masyarakat kita sehingga banyak orang yang pesimis ya. Ini Bawaslu berfungsi nggak ini? Iya. Apalagi setelah katakanlah ada yang kena itu ya, ditangkap misalnya. Tiba-tiba tidak berproses lebih lanjut. Iya. Memang ada kewenangan, Pak ya. Ya. Ada kewenangan di Bawaslu menyelesaikan secara di tingkat bawah. Iya. Tapi kan maksudnya masyarakat itu bahwa yang ditangkap ini yang kategori pelanggaran pidana tadi, itu ada hukuman yang setimpal di situ supaya hukuman itu bisa memberi efek jerak pada yang lain mungkin Iya. tidak melakukan. Nah, Betul. selama ini kan tidak begitu. Ada yang ditangkap ya di penjara berapa bulan, tapi kan tidak memberikan efek jerak. Padahal yang banyak itu kan yang melanggar itu kan banyak sekali. Betul. Loh, kenapa cuma segelintir orang ini? Ini pengawasnya mana nih pengawasnya? Iya. Nah, siapa yang disalahkan di situ? Apakah KPU atau Bawaslu ya? Masyarakat kan Bawaslu. Iya. KPU kan tidak mengurusi pelanggaran. Iya. Yang mengurus pelanggaran itu kan pengawasnya. Iya, tapi kan tadi kita sudah dengar bahwa sebenarnya pemilu ini bukan hajat satu Hajatan, pihak saja. penyelenggara Ya, saja. Bukan hanya penyelenggara saja, bukan hanya KPU, bersama. bukan hanya Bawaslu, Iya. tetapi kita semua masyarakat ini. Nah, di sini ada sebenarnya peran partai politik juga Iya. sebenarnya. Peran partai politik menghimbau kepada caleg-calegnya atau kandidatnya untuk menyampaikan kepada pemilihnya atau masyarakat agar mereka sama-sama berpartisipasi mengawasi jalannya pemilu ini sehingga kita mendapatkan sebuah cita-cita pemilu yang jujur dan adil gitu. Itu Om lihat konteksnya dalam rangka suksesnya pemilu. Aha. Tapi kalau kita konteksnya penyelenggara pemilu, Aha. maka 3 lembaga ini menjadi tugas pokoknya. Iya, karena ya judulnya tadi menyoal ya. Menjual tadi. Betul. Jadi betul. kalau menurut konstitusi kita, Ya. ya Undang-Undang Nomor 7, Pak. Ya. Itu kan penyelenggara pemilu kan KPU, Bawaslu dengan DKPP. Iya. Nah, ini kan 3 lembaga ini kan satu kesatuan tidak terpisahkan. Iya. Ketika KPU mengeksekusi aturannya sampai ke bawah, Iya. maka ada lembaga lain yang harus mengawasi Bawaslu. Mengawasi, betul. Nah, ketika 2 lembaga ini melakukan pelanggaran, Iya. nah, jadi pelanggaran tadi itu kan ada tadi, Betul. ada hukum, ada etika. Ini pelanggaran dari sisi penyelenggara. Iya. Jadi ada pelanggaran hukumnya, ada pelanggaran etika. Penyelenggara tidak independen. Ya. DKPP hadir di situ. Jadi makanya sebenarnya tadi bahwa kalau kita berbicara independensi penyelenggara, maka
kita memulai dulu dari rekrutmennya dulu. Sebab kalau rekrutmennya bermasalah, tanda kutip ya bermasalah, artinya tidak transparan, tidak terbuka, tidak memilih orang-orang yang memang layak secara integritas, kredibel, memiliki pengetahuan yang cukup, nah ini kan masalah. Ketika nanti melakukan pekerjaan itu, karena di sana itu penyelenggara KPU Bawaslu bukan hanya masalah fokus pada aturan yang ada di depan di bawah di meja itu, tapi kan ada aturan etika. Misalnya nih, ketua Bawaslu nih diundang oleh salah satu caleg, ayo kita ngopi. Padahal itu kan hanya pertemanan saja, tapi orang bisa memenai, ini bisa melanggar etika nih. Dalam tahap kampanye misalnya, lo ngapain ketua Bawaslu itu ngopi-ngopi sama caleg si A? Kecuali ngopi sama Om BP dong. Atau sama saya boleh. Atau sama caleg itu karena etika. Nah, apakah etika ini akan membuat lo bisa saja? Karena namanya penyelenggara itu ada aturan di situ, bukan hanya aturan hukumnya, tapi etikanya itu. Kenapa? Karena penyelenggara ini kan harus dia profesional, mandiri, kemudian berintegritas. Nah, kalau dia melanggar itu, berarti kan masuk ke ranah etika tadi. Makanya saya sering katakan bahwa kita ini teman-teman yang ada di penyelenggara itu ya, KPU Bawaslu. Memang itu kacamata kita itu memang kacamata kuda. Artinya itu memang kita tidak bisa nolak ke kiri kan caleg, nolak ke kanan kan masyarakat. Nah, kita lurus itu kan ya memang harus lurus. Kalau salah sedikit, misalnya kita memihak ke caleg misalnya atau ke masyarakat misalnya, kan nanti bisa menilai, lo ada apa dengan Bawaslu, ada apa dengan KPU, lo kok menjadi tidak netral? Padahal kita ini sudah lurus ini. Nah, itu makanya teman-teman penyelenggara ini, KPU Bawaslu, ya memang harus betul itu. Tapi bisa jadi, misalnya saya caleg, kemudian saya ngopi dengan Pak Andi sebagai ketua Bawaslu. Tapi bukan tujuan saya ngopi sama beliau itu bukan untuk bagaimana saya dibantu, tetapi saya bertanya ke beliau terkait apa-apa saja yang harus saya lakukan sehingga betul-betul saya terhindar dari pelanggaran pemilu misalnya. Nah, itu masalahnya. Makanya sebenarnya tadi bahwa kita penyelenggara itu memang harus berhati. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh dua aturan secara bersamaan. Aturan tertulis hukum, kemudian aturan yang kayak tersirat itu adalah etika tadi, kode etik. Jadi ada kode etiknya itu. Jadi kalau ketika ada caleg atau ada partai politik kita bergabung ke sana, lalu ya kan niatnya kita ini kan hanya pertemanan saja misalnya begitu. Tapi orang di luar sana kan bisa memaknai, lo ada apa dengan ketua KPU, ada apa dengan ketua Bawaslu, kok bermain. Makanya itu kalau bagusnya itu kalau misalnya ketua Bawaslu atau ketua KPU mau diundang oleh partai misalnya, ya bikin surat undangan resmi saja. Kalau undang, kasihan nanti komisionernya ini. Karena kalau dia diundang bebas begitu, ini kan orang bisa memenai, ini penyelenggara sudah tidak independen ini. Nah, itu makanya Pak itu kita penyelenggara itu memang kayak tersandra memang. Tersandra. Saya mengalami itu. Saya mau tambahkan, saya sepakat dengan beberapa pernyataannya Pak Dokter bahwa seorang penyelenggara memang dia harus independen. Jadi harus kalau di Undang-Undang 7 itu ada prinsip-prinsip penyelenggara, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum. Terus apalagi itu profesional, proporsional, efisien, efektif, efisien, kan itu tuh. Mandiri yang menjadi yang pertama. Karena dia harus independen, mandiri, tidak berusaha memihak salah satunya. Makanya saya sepakat. Cuma dalam suatu pemilu, penyelenggara bukan salah satunya faktor, bukan salah satunya aktor di dalam ini. Ada juga ada peserta pemilu situ. Ada pemainnya di situ. Nah, kalau seorang penyelenggara mengambil jarak, itu juga agak gimana juga gitu. Bagaimana peserta ini bisa mengatur apa boleh tidak kalau misalnya penyelenggara mengambil jarak gitu, tidak berusaha mendekatkan kepada peserta. Sepanjang bahwa kemandirian ini bisa kita jaga bersama, nah disitulah fungsinya, disitulah integritasnya itu kan diuji. Nah, kalaupun misalnya ternyata masyarakat melihat ada sesuatu di sana, silakan aja diuji nanti. Itu makanya itulah kenapa ada namanya DKPP gitu kan. Nah, kenapa ada dekat-dekat? Nah, kalau misalnya memang ternyata dia keberadaannya di sana memang dalam konteks diundang atau misalnya ingin menyampaikan
apa yang menjadi regulasi seperti ini, aturan permainan itu, saya pikir itu tidak masalah. Sepanjang tidak menjual dirinya untuk menjadi tidak mandiri, itu akan menjadi masalah gitu. Karena etika memang tipis, tapi itu bisa diuji nanti di DKPP. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Kalau merujuk karena saya ada 2 pemilu sudah yang saya yang saya ikuti sepanjang menjadi Kota Bawaslu, itu 2019 pemilu, terus 2020 pilkada. Banyak temuan-temuan yang kawan-kawan lakukan yang sudah dinaikkan oleh kami, baik dari Panwascam maupun kami di Bawaslu. Lebih banyak temuan daripada laporan. Hanya temuan aja. Temuan banyak. Artinya ketika temuan banyak, artinya anggota kami bekerja maksimal di bawah. Sampai ada tangkap tangan itu, sampai ada drama kejar-kejaran ketika 2019 itu. 2020 kemarin sempat ada. Jadi temuan itu banyak kita dapatkan, dan sampai kalau tidak salah itu sampai ingkrah di pengadilan itu ada hampir 7 kasus, Pak, yang kemarin khusus untuk pilkada aja. Pilkada 7 kasus, Pak. Itu sampai Kutai Timur itu mendapat sorotan di nasional karena banyaknya temuan yang naik ke pengadilan, ingkrah di pengadilan, itu sempat menjadi sakit. Dan bagus juga, artinya kan kita bisa melihat bahwa ternyata kerjasama di Gakumdu ada, kalau misalnya untuk ketika naik ke pelanggaran pidana, ada namanya sentra Gakumdu, gabungan kita ada gabungan di situ kejaksaan, kepolisian, terus Bawaslu dalam memeriksa, menyidik dan menyelidik potensi pelanggaran pidana, apakah bisa diniakati di forum tersebut gitu. Nah, kalau saya malah melihatnya begini, Pak Dokter, bahwa kayak tadi awalnya saya stressing bahwa hajat ini hajatan bersama. Sebuah pemilu yang berhasil adalah ketika masyarakat berperan aktif di sana. Masyarakat dalam hal baik itu sebagai peserta, pemilih, kan, ataupun penyelenggara sama-sama berkolaborasi di sana gitu. Ketika misalnya ternyata laporan lebih banyak daripada temuan, artinya peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan itu berhasil. Itu sebenarnya yang poinnya di situ gitu. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal pesta demokrasi ini. Karena ini hajatan bersama. Nah, kalau misalnya masyarakat apatis, nah itu yang mesti kita mesti kita bertanya, kenapa sampai apatis gitu. Apa yang salah di dalam itu gitu. Makanya memang demokrasi kita di Indonesia ini masih berumur, kita merdeka kan baru 78 tahun ini. Jadi yang namanya pesta demokrasi meskipun masih ada kekurangan di sana sini, itu bisalah dimaklumi. Tapi kita juga harus mengakui bahwa ada beberapa perbaikan-perbaikan kita lakukan sampai ini gitu. Termasuk juga ada perbaikan secara signifikan yang kita lakukan di daftar pemilih gitu. Kita sisir udah banyak itu, kita hilangkan potensi-potensi sudah banyak dari tahun pilkada kemarin, banyak yang kita hilangkan. Kita harus mengakui itu gitu. Bahwa masih ada kekurangan, memang masih ada kekurangan. Makanya mari kita sama-sama untuk mengawal proses tersebut gitu. Itu mungkin tambahan saya. Oke, nih Pak Dokter, bahwa hajat pemilu itu sebenarnya hajat kita bersama sebenarnya. Tadi memang kita beri judul menyoal persoalan penyelenggara pemilu itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu itu artinya bahwa Bawaslu sudah bekerja maksimal, iya kan? Dia mengakui bahwa masih ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, untuk membackup kekurangan ini menjadi satu kelebihan, dan dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan. Jangan sampai masyarakat juga acuh tak acuh dengan keadaan pemilu yang dari tahun ke tahun kita selalu mendapatkan laporan kecurangan dan lain sebagainya, karena apatisme itu. Saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana partisipasi masyarakat waktu pilkada pertama di Kabupaten Kutai Timur pada saat Pak Awang. Betul-betul kami dari tim Pak Awang waktu itu mungkin Pak Muslim sudah di sana itu, kami bermalam di KPU itu terkait dengan DPT itu. Kami tidak mau menggunakan DPT baru, kami menggunakan DPT lama, dan akhirnya itu yang disetujui. Karena kita khawatir pada saat itu ada pengkondisian, ada penggelembungan suara waktu itu. Nah, kita baca itu,
dan saya dan teman-teman melakukan itu agar supaya yang kita gunakan saat itu adalah DPT yang berlaku sebelumnya. Ya. Nah, harapan kita partai-partai politik ini juga melakukan hal serupa, membantu KPU, membantu Bawaslu, Ya. membantu caleg-calegnya agar supaya memprototi yang namanya DPT itu. Tanggapan Pak Muslimin? Iya, jadi saya kembali tadi Om Gepi bahwa terkait dengan tahapan kursus tadi, salah satunya adalah di pemutaran data. Ya. Nah, itu di dalam pemutaran data itu ada dua sub yang menjadi titik poinnya. Pertama adalah kemandirian data tadi. Jadi kalau misalnya KPU tidak mampu meyakinkan data itu bahwa ini betul data yang sudah diverifikasi dari awal sampai terakhir, nah itu biasanya menjadi permasalahan. Ya. Makanya kasus-kasus yang dulu sering muncul, ada 2 versi itu kan. Ya. Padahal mestinya kan tidak boleh ada versi, karena data ini kan sudah cukup lama diverifikasi, Ya. mulai dari data mentah di Capil itu, DP4 sampai ke data awal di KPU itu kan diverifikasi secara maraton itu. Nah mestinya pada saat di pleno terakhir ditetapkan DPT menjadi DPT pemilih, makanya mestinya di situ nggak ada masalah lagi. Tapi faktanya kan muncul masalah di situ. Nah, kenapa muncul masalah di situ? Ya tadi itu karena kemandirian data oleh KPU diragukan. Terus yang kedua, partisipasi masyarakat tidak aktif di situ. Nah, itu yang disampaikan tadi Om Obe, itu memang betul. Masyarakat harus didorong terus proaktif. Nah, bagaimana mendorong masyarakat? Ya salah satunya adalah partai politik tadi melalui calegnya. Karena caleg ini kan menjadi konstituennya yang ada di lapangan itu masyarakat tadi. Betul. Nah, itu disisir saja mana masyarakat yang berpotensi menjadi konstituennya memilih saya. Ya. Nah, coba diperiksa itu DPT yang ada sekarang itu, ada yang masih berproses. Kalau misalnya namanya tidak ada, ya kan tidak, masih ada ruang untuk dimasukkan. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan benar, nanti di akhir itu, pada saat di pleno KPU nanti penentuan caleg itu pasti akan menjadi salah satu bahan gugatan itu. Daftar pemilih. Nanti ujungnya, loh ini KPU tidak independen tadi, tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka pemutaran data tadi. Itu selalu muncul itu. Jadi perselisihan pemilih itu pada saat di sidang itu muncul itu. Nah, jadi tudingannya ini penyelenggara KPU tidak profesional. Data yang ditampilkan itu berubah-ubah. Padahal setiap data itu kan selalu diplenokan itu kan. Nah, di setiap pleno itu kan ada partai politik di dalam. Ada di dalam. Nah, mestinya pada saat pleno itu partai politik kan ya berkali aja, tanda kutip berkelahi. Artinya ya ini kenapa anggota saya belum masuk kan bisa. Mestinya kalau saya itu mestinya teman-teman partai atau Bawaslu itu memang harus punya data pendamping sebelumnya. Jadi data yang dimutakhirkan oleh KPU itu oleh mereka di sebelah kanan ini punya data pembanding. Yang menjadi persoalan sebenarnya Pak Andi itu memang partai politik atau caleg-caleg ini tidak turun ke lapangan terkait dengan bagaimana memplototi data itu. Nah, itu yang kami lakukan ketika Pak Aom Park dan Pak Isran berpasangan waktu itu. Kami plototi satu-satu data itu, dan kami turun ke masyarakat. Ternyata tidak ada orangnya, makanya kami waktu itu ngomong, ini penggelembungan suara. Tapi Om Bebe itu kan dulu situasinya kan berbeda. Nah itu. Tapi ini sekarang udah agak sistematis. Kan? Ada saya sampaikan begini. Kalau kita bagi dulu ya, pilkada dengan pemilu, karena kan ketertarikan parpol si peserta pemilih ini. Kalau di pilkada biasa berbeda. Kalau pilkada biasa lebih berkaitan langsung dengan saya. Jadi sampai ke bawah itu bisa di ini. Nah, terkadang terkendala di kawan-kawan parpol ini adalah infrastrukturnya sampai ke desa itu kadang bermasalah. Padahal di pleno begitu selesai pleno turun ke bawah kan pleno dia sampai di atas nih, terus diturunkan lagi di bawah bertahap sampai ke bawah ke KPU kabupaten, terus dikirim ke PPK, PPS di tingkat desa. Terus ke bawah itu sebenarnya ketika data itu turun itu ada bahasa di PKPU bahwa memberikan data DPS-HP itu ke peserta pemilih. Jadi ada haknya parpol untuk mengambil data DPS-HP itu dari PPS. Malah di situ bunyi memberikan kepada salinan ini harus kan ditempel dulu secara 1 minggu dan salinannya diberikan kepada parpol. Partai politik ada tuh sampai di tingkat desa itu ada itu harus diberikan. Nah, persoalannya adalah
terkadang infrastruktur dari parpol ini itu tidak sampai ke bawah. Nah, itu dia. Masalahnya. Itu dia masalahnya. Nah, makanya terkadang mereka meminta ke KPU tidak bisa karena mereka menganggap bahwa itu udah dikasih ke tingkat desa. Nah, itu tidak ada yang mengkolek di tingkat desa. Padahal seandainya infrastruktur sampai ke DPS desa itu bisa akurasi apa yang mereka dapat. Itu menjadi masalah. Ada beberapa hal masalah juga. Terkadang data yang dari KPU itu susah kan, malah kami yang susah dapat. Akhirnya kami membuat data sendiri. Kan mereka dia kasih juga, tapi tidak ada beberapa yang disebut NIK atau apa segala itu tidak diberikan. Nah, itu yang kita uji itu beberapa kali. Kalau namanya sama nih, kalau nama sama kan bisa saja berbeda karena NIK-nya berbeda. Nah, persoalannya kan NIK-nya kadang ditutup tuh. Nah, pasti kita jadi setiap tahapan pasti kita rekomendasikan. Kita selalu ngawal apa yang potensi ganda yang mana. Segera dilaporkan di setiap pleno-pleno yang ada. Itu kita sisir semua. Alhamdulillah beberapa yang bisa hilang. Memang yang masalah itu adalah data orang yang meninggal itu memang yang ada masalah karena undang-undang yang mensyaratkan harus ada keterangan gitu. Itu yang memang agak masalah di kita, apalagi di kawan-kawan di tingkat desa di sana. Kalau di kota mungkin cepat saja itu karena ada kepentingan di situ kan. Kalau orang tua menikah segera diurus, ada duitnya di barang kan. Nah, kalau di bawah kan tidak bisa. Mereka ya udah udah dikuburkan, sudah ditasiakan, udah selesai barang. Dia lupa untuk mengurus itu. Artinya orang itu hidup terus gitu. Itu masalahnya. Makanya pun saya adalah sebenarnya data dari DPSHP, data pemilih sebenarnya itu haknya peserta untuk mendapatkannya gitu. Dan itu ada sampai di tingkat desa gitu. Itu sebelum dia kan harus dipublik, ditempel di kantor desa itu. Di selama 7 hari. Nah, itu bisa mereka ambil. Nah, di kami malah tidak dikasih itu, Pak. Dikasih gitu itu. Tapi kita akhirnya bisa dapat juga kan. Ada beberapa kan ini tampilnya dari pusat. Ada kopinya dikasih. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau Papua bisa ambil soft kopinya itu. Bisa diambil itu, dikasih itu. Kita malah nggak dikasih. Kenapa bisa pengawasnya tidak Nah, dikasih? itulah masalahnya. Karena dia menganggap di R-nya katanya dikasih. Akhirnya kita dapatnya itu data yang dari R-nya turunkan ke bawah. Tapi kan datanya berbeda. Jadi tapi kalau menurut saya bagusnya nggak bisa dikasih. Iya. Jadi biar Bawaslu nanti itu punya data pembanding. Jadi data Bawaslu itu kan diambil dari Bawaslu pusat misalnya. betul. Nah, nanti tinggal dijadikan pembanding saja dengan data KPU. Mana yang benar ini? Iya. Nah, nanti Bawaslu kan punya argumen kuat di situ. Kalau misalnya ada kesalahan. Loh, ini loh data kami, kenapa KPU bisa begitu? Padahal yang melakukan verifikasi kan situ KPU ya. Nah, ini data kami. Nah, itu bisa diuji. Kalau menurut saya bagus begitu. Jangan minta data KPU. Cuma persoalannya adalah akhirnya beberapa yang menjadi itu tadi karena keterbatasnya ini kita tidak bisa menguji sampai detail gitu. Ada beberapa memang kalau kita rekomendasi di berjenjang itu pasti ada rekomendasi muncul. Itu pasti kan disisir. Nah, bagaimana ternyata ada datanya itu ternyata masuk ganda, ternyata tidak masuk di catatan kita. Itu yang jadi masalah karena tidak punya sumber yang sama. Padahal seandainya terbuka, kita bisa mengawal bersama nih, Pak. Iya. Tapi idealnya memang seperti itu. Idealnya. Cuma masalahnya itu tadi akhirnya kan berbeda jadinya. Kita tergantung kawan-kawan seperti apa dia dibawa untuk mengeceknya satu persatu. Ada beberapa hampir setengah itu kita sisir itu yang ganda-ganda terus apalagi RT 00 itu bisa kita ini. Cuma itu tadi karena datanya nggak sama akhirnya ada beberapa mungkin bisa saya terlewatkan karena paling berapa sih ininya gitu. Jadi yang ingin saya kembali ingatkan kepada teman-teman caleg nih, partai-partai politik ini. Sebenarnya tontonan ini menarik. Ini daging semua isinya nih. Karena apa yang kita bicarakan di sini adalah hajat partai politik. Hajat caleg-caleg. Nah, jadi kalau caleg-caleg tidak serius terkait dengan data itu, ya bisa sama halnya nanti mengharapkan sesuatu yang banyak, akhirnya tidak dapat apa-apa karena orang-orang yang diharapkan itu tidak ada namanya di DPT. Kemudian Pak Andi, kita kembali ke persoalan pelanggaran itu tadi. Kok kenapa bisa hanya sampai di orang lapangan aja? Harusnya kan itu kan betul. Harusnya sampai ke aktor. Kan ketahuan tuh siapa aktor intelektual daripada serangan uang ini, pelanggaran pemilu. Iya. Memberantas money politik memang salah satu tugas daripada kita Bawaslu untuk mengurangi adanya money politik yang bisa mengurangi
mengurangi makna dari pemilu itu sendiri. Kita tahu bersama dan kita sepakat bersama, baik dari pemilih maupun dari partai politik, itu bisa mendegradasi nilai-nilai demokrasi di dalam proses pemilu tersebut. Cuma ada beberapa hal yang menjadi kendala, bukan sih kendala ya, karena ya kita tahu lah, terkadang kalau misalnya ketika kita mendapatkan tangkap tangan, anggaplah tangkap tangan ini, terkadang ketika masuk di proses pidana, kita masuk ke Gakumdu, itu karena dibunyinya itu hanya ketika yang ditangkap dan menerima itu yang bisa diberikan ganjaran untuk atas pelanggaran tersebut. Ketika ditarik ke atas Terputus, ya? landasan hukumnya itu yang tidak memungkinkan ke sana gitu. Bisa ada kata bahwa termasuk orang yang itu ada, cuma persoalan bagaimana menarik ke atas itu yang masalah. Dan tahu lah, pasti mereka ini pemain-pemain semua. Kita harus setiap ada pemilihan kita tangkap, mereka pemain-pemain semua dan mereka udah tahu begitu. Dan apa hasilnya? Dan dia malah senang ketika ditangkap selama paling mentok berapa sih? 3 tahun. Iya. Dengan 3 tahun istri saya yang paling menarik itu masalah. Ada masa kadaluarsanya itu yang merepotkan. Nah, itu kadaluarsa ketika ada temuan terusnya orang ini lari misalnya sampai batas ini dia tidak bisa diambil, itu yang akhirnya menjadi ini. Itu Om Bebe yang jadi persoalan itu. Dan terkadang mainkan di situ. Sebenarnya itu kayaknya terjadi itu yang terjadi kalau di pilkada. Tapi kalau pemilu enggak. Mereka meskipun dia ada orangnya itu bisa dinaikkan ke pengadilan tanpa ada orangnya, itu bisa. Nah, pilkada yang kadang masalah itu. Makanya kemarin kasus-kasus itu pasti di pilkada itu. Di pilkada yang terjadi. Itu persoalan, sebenarnya banyak persoalan sih. Apalagi terkait dengan aturan itu, seperti yang dikatakan oleh ketua tadi, bahwa yang dikenakan sanksi itu adalah yang memberi dan menerima. Jadi aktor intelektual tidak masuk di situ. Nah, yang kacau siapa sebenarnya? Jadi itu pernah kita singgung itu, OPP itu ya, mengenai money politik itu. Itu kan dia kayak berantai itu. Jadi A, B, C, D. A ini aktornya, aktor intelektualnya, yang oligarkinya, pemodalnya. Terus B ini ada timnya, tim tim dekatnya si A tadi, kerjanya lah. Lalu di B ini ada lagi timnya C. Nah, C ke D ini masyarakat ini. Nah, ketika si C dengan D ini tertangkap oleh Bawaslu misalnya, kan tidak bisa dia ke A ini, karena nggak ada bukti di situ. Terputus Karena terputus nah, tadi. itu yang dilakukan oleh Bawaslu sama ini. Dan nanti akan begitu lagi. Karena para pemain tadi ini kan sudah tahu bahwa itu tidak akan bisa ke sana, kecuali kalau memang ada kamera yang memonitor. Karena misalnya sebelum ada buktinya, makanya ada bukti pembicaraan, bukti bisa bahwa ini akan ada serangan dari si oligarki si aktornya tadi, sponsornya tadi akan mau memberikan dana misalnya ke bawah. Nah, itu bisa. Tapi kan sulit sekali itu. Jadi yang membuat undang-undang ini hebat sebenarnya. Tapi siapa yang membuat undang-undang itu ya politisi juga di Senayan. Ini kan sebenarnya produk politik. Jadi makan jeruk juga. Ini kan makanya kita nggak bisa pungkiri juga sih. Persoalannya begini sebenarnya ya. Kita runtuhlah satu persatu ya, bahwa yang namanya money politik itu memang semacam virus demokrasi lah. Makanya gue bilang satu hal, bahwa kalau kita bergerak di prosedural semata, iya kan, yang penting berjalan, kita tidak bisa akan mendapatkan sebuah demokrasi yang substantif. Dan demokrasi substantif itu tidak bisa hanya diperjuangkan oleh salah satu pihak saja. Penyelenggara kerja bareng. Kalau pemilih dan si peserta pemilu tidak berkolaborasi bersama, akan demokrasi substantif akan terus terjadi gitu. Kita menginginkan sebuah demokrasi yang substantif, bukan prosedural saja. Gitu. Maksudnya tadi yang berlaku terus menerus yang prosedural aja kan yang penting terjadi, ada sesuai dengan tahapan, yang kayak kan itu. Makanya aku bilang tadi bahwa Undang-Undang 7 ini kan adalah regulasi ya, aturan mainnya kita dalam pemilu. Itu adalah produk politik tentunya. Dan yang namanya undang-undang
ya dibikin oleh manusia pastilah ada kekurangannya kekurangannya kan. Dan dibikin juga produk politik orang-orang salah satu peserta pemilu yang ada ini ya pastilah ada ini, meskipun juga dikawal oleh masyarakat di sana. Kadang juga dikawal oleh NGO-nya juga masuk angin. Ya wallahu alam, saya nggak bisa masuk. Cuma satu hal ingin saya dasari Pak Dokter sama Pak Bung WP, bahwa kita ini penyelenggara hanya sekedar implementator daripada undang-undang gitu. Jadi kita tidak bisa juga membuat suatu gebrakan mengatasi melebihi daripada undang-undang. Masalah juga di kami. Nah, pernah ada itu. Betul, kita malah dilaporkan malah ke DKPP karena dasarnya kita dalam melakukan ini tidak sesuai dengan regulasi undang-undang. Bapak tahu kan DKPP pernah kan? Pernah KPU membuat persyaratan kita yang menjadi caleg tidak pernah tidak pernah menjadi anggota tidak pernah korupsi. Pernah tuh. Akhirnya kan dibantah tuh. Karena tidak ada di undang-undang, tidak bunyi di undang-undang gitu. Seperti jadi kami di penyelenggara tidak bisa berkreasi karena harus sesuai dengan aturan. Implementator undang-undang gitu. Seperti itu ininya. Dan undang-undang implementator undang-undang, yang undang-undang adalah produk politik. Gitu. Padahal sebenarnya produk politik ini sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki sehingga kita menghasilkan demokrasi pemilu yang jujur adil itu, yang substantif. Gitu. Nah, kemudian Pak Dokter, ini persoalan pencarian data ini sebenarnya bisa kita diskusikan ulang bersama lagi karena ini sangat krusial dan banyak partai politik yang seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu tadi itu, bahkan banyak yang hanya patah di sampai kecamatan tuh. Iya kan? Pengurus sampai kecamatan aja. Pengurus di kecamatan juga kita tidak tahu siapa tuh. Iya kan? Sehingga ketika sampai ke bawah, apa yang diinginkan oleh kita semua, Bawaslu, masyarakat, pelaku politik itu tidak sampai terkait dengan pengawasan itu. Karena di desa saja sudah tidak ada gitu. Nah, himbauan Pak Dr. Muslimin terhadap partai-partai politik yang ikut bertarung di Pileg 2024 ini terkait dengan pemutakhiran data itu, kira-kira himbauannya Pak Dr. Muslimin sebagai akademisi bagaimana? Jadi ada banyak hal yang memang harus dilakukan. Pertama tadi partisipasi masyarakat itu, poinnya di situ. Nah, pertanyaan besar itu bagaimana mendorong partisipasi masyarakat. Nah, ini kan persoalan krusialnya. Nah, oleh karena seperti itu, maka partai politik sebagai lembaga yang akan berpeserta berkompetisi, pemainnya punya kepentingan di situ melalui caleg-calegnya tadi. Karena KPU kan sudah melaksanakan kewajibannya memutakhirkan data itu. Nah, peserta pemilu dalam hal ini caleg dan partai politik, ya memang harus beriringan di situ. Nah, kalau tidak dibarengi dengan partisipasi aktif di situ, ya nanti data itu akan dia akan ketinggalan lagi. Makanya setiap di dalam permasalahan data ketika digugat, itu partai nyaris tidak pernah menang itu. Karena KPU kan selalu permasalahan data. Nanti ditanya, ini masalahnya di mana? Ini ada masyarakat tidak terdata. Nah, padahal KPU kan sudah masuk. Nah, ternyata data yang ditampilkan mungkin data kadaluarsa, data yang sudah verifikasi, termasuk data yang sudah meninggal tadi. Nah, kalau menurut saya, Om BP itu, pada teman-teman partai politik caleg, ini harus dibantu memang penyelenggara harusnya KPU ini. Artinya kita sebagai peserta pemilu, ya harus punya kewajiban juga. Bagaimana mendorong masyarakat ini yang tidak terdaftar, kita daftar dia. Misalnya si A calegnya di kecamatan A atau di desa A misalnya, yang diharapkan nanti sebagai konstituennya yang akan memilih dia. Kebetulan di situ ada banyak masyarakat yang belum terdaftar. Nah, itu harus disisir dulu. Dibantu itu didaftarkan ke KPU, karena di KPU kan penyelenggaraan kan ada di kecamatan. Jadi data-data yang mau dimutakhirkan ada di desa, ada di kecamatan, dan penyelenggara itu kan ada di sana. Jadi enggak perlu ke kabupaten. Jadi memang masyarakat yang tidak proaktif itu harus didorong. Artinya didorong itu kita di partai politik, caleg, ya memang harus aktif juga di situ. Karena kalau ya nanti data ini akan, ya bukan tidak bermasalah, nanti takutnya nanti justru nanti KPU atau Bawaslu disalahkan, seolah-olah tidak melaksanakan tugasnya, padahal ini kan sudah berproses. Jadi itu satu. Terus yang kedua,
kita juga tidak bisa menyalahkan semuanya kepada masyarakat ya. Karena masyarakat kita kan ya kalau khususnya di kota ini kan ada kesibukan gitu ya. Betul. Nah, makanya petugas juga di situ karena ini kan sudah selesai Pantardinya ya. Nah, tentu teman-teman di Bawaslu ini sebagai pengawas mungkin dia pernah mendengar keluhan masyarakat karena masih banyaknya yang tidak terdaftar. Nah, ini juga harus proaktif juga. Jadi teman-teman Bawaslu di tingkat lapangan ini juga harus proaktif menyampaikan ke KPU. Oh, itu masih ada loh satu desa, satu kecamatan yang jumlahnya mungkin ratusan bahkan ribuan belum terdaftar. Kalau seumpama tadi partai politik tidak sampai ke sana. Jadi memang harus benar itu memang harus kolaborasi. Tidak bisa memang kalau hanya dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara. Masyarakat memang harus aktif di dalam. Karena poinnya tadi pendataan pemutaran data, tadi kemandirian data, kemudian partisipasi aktif masyarakat. Nah, 2 poin krusial di dalam itu kalau sama-sama tidak jalan, ya data tetap akan bermasalah. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Muslimin. Kemudian sempat tambahkan tadi, saya sepakat dengan Pak Dokter bahwa di kami di Bawaslu itu mengawal ketat ini karena kita menganggap bahwa ini adalah basis yang paling krusial di dalam proses pemilihan ini, basis data karena berkaitan ini bertarik merah nanti dengan jumlah surat suara nanti yang mau dicetak gitu. Makanya kita betul-betul mengawal barang ini sampai ke desa itu, ke desa itu kita kawal sampai kawan-kawan pengawas PKD kami di tingkat desa itu membuka posko itu. Keliling itu cari siapa yang belum punya nama belum ada namanya, segera melapor ke kami, nanti kami yang mengantar ke BPS gitu. Itu sampai kita buka posko untuk itu gitu. Nah, kemudian ada juga persoalan ini. Persoalan itu juga tersangkut dengan atau menyangkut dengan DPT sebenarnya. Saya tidak tahu apakah itu penggelembungan suara. Karena hampir dapat dipastikan di setiap TPS itu pasti ada surat suara yang lebih. Nah, celakanya kalau petugas di TPS itu bekerja sama dengan kompetitor atau pemilik hajat ini agar supaya kertas suara itu diberikan kepada mereka. Nanti apa istilah mereka tuh? Ada tim silimannya mereka untuk datang ke TPS. Coblos rame-rame. Nah, coblos rame-rame itu. Saya pantau ada sebuah desa di Sangatta ini yang luar biasa tuh. Itu coblos rame-ramenya luar biasa. Kemudian caleg-calegnya juga mereka itu ya saling sama tahu. Kamu coblos di TP di sana 15, nanti orang saya juga datang 15. Celakanya bahwa sebelumnya hadir apa enggak? Nah, itu dia persoalan. Iya kan? Nah, nah, bagaimana nih mensiasati ini Pak Ketua? Karena saya juga mendengar bahwa katanya kertas suara ke depan itu sudah pakai barcode itu. Surat-suara ada kan memang surat suara lebih ya. Makanya aku bilang DPT sangat krusial karena itu berkaitan nanti dengan jumlah surat suara yang mau dicetak. Nanti di setiap TPS itu cuma dari kelebihan itu untuk sebagai surat suara serepnya itu 3% aja kan. Jadi sedikit sekali. Itu pun nanti dipakai untuk yang ada namanya dia punya punya KTP tapi tidak ada namanya DPT. Terus itu di situ dia punya jam 12 ke atas itu biasanya itu. Nah, itu sangat sedikit sekali. Iya, dia penduduk asli di TPS itu tapi dia tidak ada surat panggilan. KTP-nya ada, tapi dia tidak terdata di DPT. Itu bisa menggunakan itu gitu. Dan perlu saya luruskan juga, surat panggilan itu sebenarnya hanya sekedar surat panggilan, bukan itu bukti bahwa dia bisa mencoblos. Yang penting itu adalah KTP-nya. Dan ada namanya di DPT, maka perlu kita cek nama kita DPT ada apa enggak sebenarnya. Itu yang jadi masalah. Makanya kemarin waktu pilkada kemarin itu ada beberapa kita tangkap tangan mengenai penggunaan itu gitu. Menggunakan sirkus. Menggunakan nama orang lain kan mereka keliling tuh. Makanya di hari pencoblosan itu 3 hari sesudah ada kan masa tenang itu kami Bawaslu itu tidak pernah tidur di situ. Kita keliling gitu, termasuk di hari H itu kita keliling di semua tempat. Kita butuh juga support di masyarakat. Di mana kalau ada dapat informasi, kadang ada WA Mas, itu banyak itu masuk. Ada orang ini tidak kenal, kita langsung ke sana itu. Kita pasti ke sana itu. Karena apalagi laporan-laporan dari kan di setiap TPS kita ada pengawas juga. Itu pasti kita akan mendapat laporan di sana.
Dan beberapa hal yang kita temui termasuk kalau belajar daripada pilkada kemarin, ada 2 itu tempat kita bisa tangkap tangan, ada orang menggunakan suaranya orang di tempat tersebut. Nah, kita kita bisa sampai masuk ke pidana dan ingkrah sampai masuk ke ini. Nah, malah ada di bawah umur itu. Ada di bawah umur kemarin terpaksa enggak ini. Nah, itu termasuk itu. Makanya aku bilang kalau kan pasti akan all out untuk mengawal ini. Cuma kan terkadang sumber daya manusia kita kan terbatas ya. Makanya butuh juga mata dari masyarakat. Minimal melaporkan ke kami. Laporan Pak, ada seperti ini. Ada atau tidak, pasti kita akan ke sana untuk ngecek apakah terjadi betul atau bagaimana. Apalagi berkaitan dengan money politik, pasti kita akan turun untuk mengecek itu. Minimal kita tongkrongin benar-benar ada atau minimal kalaupun misalnya entah bagaimana cara bisa terjadi, minimal kita mempersulit dia untuk sukses memberikan money politik tersebut. Kita harus hadir di sana. Dan saya mohon dan minta kepada masyarakat untuk mengawal kami, membantu kami dalam mengawasi proses ini. Jangan pernah suka-suka memberi melaporkan kepada Bawaslu. Nah, memang agak sedikit masalah. Kenapa tadi saya bilang bahwa keberhasilan suatu pemilu adalah ketika misalnya laporan lebih banyak daripada temuan. Temuan artinya temuan kami dari Bawaslu. Kalau laporan artinya itu inisiatif dari masyarakat. Itu kadang yang kurang. Karena kenapa? Terkadang ketika mau melaporkan, dia akhirnya mentah di ini, karena melapor pas harus jadi saksi. Nah, jadi saksi ini kadang sulit. Enak nah. Saudara apa sudah kalau begitu? Kalau begitu biasa kan kita tarik akhirnya menjadi temuan. Itu jadi sumber pertama untuk kita naikkan nanti menjadi temuan. Kadang gitu tuh. Makanya saya betul-betul butuh partisipasi masyarakat dalam mengawal proses ini gitu. Baik Pak Ketua. Closing terakhir dari Dr. Muslimin terkait dengan podcast kita hari ini. Karena saya menganggap podcast ini podcast daging semua isinya. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan kalau caleg-caleg atau partai politik tidak menyaksikan podcast ini. Closing terakhir dari Pak Dokter. Oke, makasih Om Bobe. Jadi satu itu tentang penyelenggara pemilu KPU Bawaslu itu harus mandiri. Jadi mandiri kalau menurut konstitusi kita itu adalah independen. Lalu independen kemudian berintegritas. Nah, persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi, persoalan krusial tadi, saya tarik ke pemungutan dan penghitungan suara. Ini saya bicara ringnya. Itu banyak kejadian-kejadian di sana yang luput dari pengawasan Bawaslu. Contoh misalnya tadi penggunaan surat suara cadangan atau surat suara yang berlebih. Itu banyak itu. Banyak yang kejadian seperti itu. Tapi ini pengawas kita di lapangan itu tidak mampu memonitor dengan baik. Sehingga saya katakan tadi, coblos rame-rame. Terus yang kedua, pada saat penghitungan suara, oke lah penghitungan suara itu ada saksi, ada banyak orang di situ. Tapi kan setelah penghitungan suara, itu kan memang ada waktu itu 1 kali 24 jam dibawa ke PPS. Tapi kan kadang juga ada masalah di situ. Masuk ke PPK. Langsung kecamatan. Tapi kan ada masalah juga di situ, perubahan berita acara. Misalnya 10, tiba-tiba bertambah nolnya 100. Itu ada banyak kejadian seperti itu. Nah, ini yang begini-begini kan luput dari pengawasan Bawaslu karena sepertinya dikerjakan di dalam ruang tertutup. Nah, maksud saya untuk mengantisipasi seperti ini, maka penyelenggara itu memang harus betul-betul tadi profesional, independen, kemudian berintegritas. Kalau penyelenggara kita tidak berintegritas, mulai dari KPU-nya sampai ke level bawah, nah akan terjadi kejadian seperti itu. Memanipulasi surat suara, memanipulasi berita acara, itu terjadi karena tidak berintegritas. Apalagi kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu. Jadi kemandirian penyelenggara teruji. Padahal mestinya kalau dia betul memahami mandiri itu independen, ini kepentingan politik, kepentingan oligarki, kepentingan penguasa, itu kan harus dirabaikan semua. Kepentingan caleg dan sebagainya harus terabaikan. Nah, kalau betul-betul kita menjaga independensi dengan integritas. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Banyak kejadian seperti itu, tapi tidak semua. Nah, maksud saya, untuk seleksi berikutnya penyelenggara ini, memang tolak ukurnya adalah tadi itu. Harus cari calon-calon komisioner itu yang memang integritasnya itu sudah terbaca dari sekarang. Kenapa? Karena di lapangan ini kan berisiko sekali nih. Berisiko nih. Kepentingan-kepentingan di luar sana itu kan itu menjadi godaan yang sangat besar sekali. Nah, kalau penyelenggaranya tidak berintegritas, tidak mandiri, mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak di luar sana,
maka nanti kualitas pemilih ini akan akan tidak bisa diharapkan lagi. Nanti kualitas pemilih kita, anggota-anggota DPR terpilih, ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu kan itu menjadi masalah. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Muslimin MSI. Jangan kapok-kapok lagi kalau saya undang lagi. Iya kan? Mudah-mudahan ke depan kita bisa juga mengundang komisioner KPU di sini. Siap. Iya. Bersama dengan Ketua Bawaslu. Siap. Statement terakhir dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait dengan apa yang kita diskusikan. Iya. Pemilu berintegritas adalah harapan kita bersama. Iya. Berjalannya pemilu yang berintegritas itu tidak hanya menjadi concern salah satu pihak, tapi itu concern bersama. Gitu. Makanya baik itu proses pemilihan penyelenggara pun, seorang penyelenggara pun harus teruji keintegritasannya, seperti tadi sampainya Pak Dok. Iya. Makanya dalam proses perekrutan pun juga itu mesti transparan, dan sekarang pun alhamdulillah sudah berjalan secara transparan. Prosesnya dipublish, jadi ketika misalnya mereka punya histori yang tidak bagus, ya tinggal dilaporkan saja kepada Timsel untuk dalam prosesnya itu bisa terpilih atau tidak. Saya beberapa kali mengikuti proses proses seleksi ini, dan memang ketika misalnya dia bermasalah, tanggapan masyarakat itu pasti akan di challenge ketika terjadi interview, dan memang kalau ini pasti akan dieliminir kalau memang ternyata integritasnya bisa dipertanyakan. Makanya ini adalah kepentingan kita bersama. Makanya kita harus kawal bersama terkait dengan pemilu yang berintegritas ini. Kami dari Bawaslu sangat berterima kasih dengan podcast ini. Semoga menjadi banyak masukan dari Pak Dokter buat kami. Ada beberapa masukan-masukan beliau itu akan menjadi catatan kami, akan menjadi perbaikan kami dari Bawaslu. Yang jelas kinerja Bawaslu, kinerja KPU itu harus maksimal di dalam pemilu serentak. Makanya mari kita kawal bersama. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan bila mana ada di aparatur kami, aparatur Bawaslu sampai tingkat desa ternyata menyalahi daripada tugas dan kewenangannya. Segera laporkan. Kami tidak akan sungkan-sungkan untuk segera menindaknya bila mana terjadi. Termasuk juga saya harapkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan bila mana terjadi ada hal-hal atau ada malpraktek yang dilakukan oleh baik itu peserta ataupun siapapun itu yang bisa merusak, mendegradasi nilai-nilai daripada demokrasi dalam proses pesta demokrasi ini. Itu aja mungkin. Makasih banyak atas undangannya Pak Bung WP. Semoga ini sukses dan semoga jangan pernah sungkan memanggil Bawaslu untuk memberikan pencerahan kepada publik, karena memang tugas kami sebagai pejabat publik untuk berdiskusi. Berdiskusi kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat. Saya menganggap Pak Dokter ini adalah tokoh masyarakat. Tentu kita punya kepentingan yang bersama, mengawal proses demokrasi ini berjalan sukses. Bukan hanya sukses, tetapi menjadi suatu transformasi demokrasi yang substantif. Bukan hanya prosedural, tapi demokrasi yang substantif. Betul-betul mengawal orang-orang yang terpilih nanti bisa menjadi orang yang bisa memakmurkan masyarakat Putin minimal atau maksimalnya seluruh Indonesia. Itu aja mungkin. Akhiri, walau wafiq ila mutarik, bila tawal daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Bapak Andi Ahmad, Bapak Sili SH. SSMH. Oh, SSMH. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi ini. Lagi-lagi saya ingin menyatakan bahwa diskusi ini menarik. Menarik bukan hanya untuk masyarakat biasa, tetapi lebih utama kepada partai-partai politik, kemudian kepada caleg-caleg yang ingin berlaga di pemilu legislatif 2024, bahwa ada hal yang perlu diperhatikan di situ terkait dengan data pemilih. Ini yang penting. Kemudian kita tidak bisa tidak menyoal penyelenggara pemilu itu, karena bagaimanapun juga mereka diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu ini. Akan tetapi jika kita tinggal diam sebagai masyarakat juga punya kepentingan
agar supaya pemilu ini bagaimana dengan berjalan dengan baik. Tentu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemilu ini, agar apa yang dikatakan oleh tamu saya malam ini, Dr. Muslimin, kemudian Pak Andi Ahmad, Pak Silly, bahwa kita ingin bergeser dari demokrasi struktural ke prosedural ke pemilu yang atau demokrasi yang substantif. Demikian pertemuan kita malam ini, kita akan bahas lagi tema-tema yang lain di kesempatan lain dengan Bawaslu dan KPU dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hadirkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.